Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan penyakit tanaman dengan pengaturan dan kultur teknik serta tanaman pangan. Anggota kelompok kami yang pertama ada Salsabila Estining Tias, NIM 045. Yang kedua Zulfa Laila Saidah, NIM 055. Yang ketiga Nur Aini Hafida, NIM 058. Yang keempat Asaid Nangci, NIM 063. Yang kelima Farisa Ikramina Bilkis, NIM 066. Yang keenam Syardian Fajar Sidik Nugroho, NIM 067. Yang ketujuh Agung Sulistianto, NIM 070. Dan yang kedelapan Gunawan, NIM 072. Kami sebelumnya mohon maaf teman-teman, karena baru bisa membagikan presentasi dari kami, karena minggu kemarin kami lupa. Kami sekali lagi mohon maaf, semoga teman-teman memakluminya. Pada presentasi kali ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengolahan dengan peraturan, yang kedua pengelolaan secara kultur teknik, yang ketiga pengolahan dengan tanaman tahan. Pengolahan dengan peraturan, beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan tanaman yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang yang disahkan oleh DPR dan pemerintah. Yang kedua, peraturan pemerintahan yang disahkan oleh pemerintah atau presiden dengan pemberitahuan pada DPR. Yang ketiga, keputusan presiden atau Kepres dan instruksi presiden yang dikeluarkan dan didatangani oleh presiden. Yang terakhir ada keputusan Menteri Pertanian dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Pertanian. Pengolahan dengan peraturan. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan dan pelaksanaan perlindungan tanaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, yang kedua PP Nomor 6 Tahun 95 tentang perlindungan tanaman, yang ketiga PP Nomor 7 Tahun 73 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpangan, dan penggunaan pestisida. Yang keempat ada Impres Nomor 3 Tahun 1986 tentang peningkatan pengendalian hama pewarna coklat pada tanaman padi. Yang selanjutnya ada Kementan Nomor 434 KPTS 2001 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pestisida. Yang selanjutnya ada Kementan Nomor 51 KPTS 2002 tentang pengawasan pestisida. Yang terakhir KPTS bersama Mentan dan Menkes nomor 711 KPTS 96 tentang batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian. Selanjutnya. Berikutnya merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai 2 peraturan yang dibuat untuk mengelola organisme pengganggu tanaman atau OPT, yaitu karantina tumbuhan dan eradikasi. Yang pertama, karantina tumbuhan. Tujuan karantina tumbuhan adalah mencegah pemasukan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK ke suatu negara atau daerah yang masih bebas dari OPT tersebut. Berbagai perjanjian bilateral, multilateral, konvensi, dan kerjasama regional dilakukan guna mencegah penyebaran jenis OPT yang selama ini dianggap potensial merugikan tanaman pertanian atau tanaman lainnya. Karantina mencegah pada lini pertama atau first line of defense dari ancaman masuknya OPT asing yang dapat terbawa pada komoditas pertanian, orang, atau barang. Peranan karantina selain melindungi tumbuhan dan hewan juga berusaha untuk menjaga mutu melalui sertifikasi karantina. Setiap tumbuhan dan bagian-bagiannya yang dilalu lintaskan antar negara selalu mempunyai risiko sebagai pembawa OPTK yang dapat mengancam produksi pertanian. Oleh karena itu, setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia atau yang dilalu lintaskan antar area di dalam wilayah Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina. Tindakan karantina meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Next. Yang kedua yaitu pembersihan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Pasal 21 tertulis bahwa PHT meliputi tindakan eradikasi.
Pemerintah dapat memerintahkan atau melakukan eradikasi jika terdapat pertanaman dengan OPT yang berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara luas. Kepada pemilik tanaman dapat diberi ganti rugi yang menyangkut tanamannya yang tidak sakit yang terpaksa harus dibongkar. Penyakit-penyakit yang baru saja masuk ke suatu daerah sedapat mungkin dihilangkan sebelum meluas. Usaha pembersihan atau eradikasi ini perlu dilakukan oleh semua penanaman. Sebab jika tidak dilakukan eradikasi, usaha akan sia-sia. Contoh eradikasi yang dilakukan yaitu pada penyakit kanker jeruk, Xanthomonas competris di Florida, Amerika Serikat, sedangkan contoh eradikasi yang tidak berhasil yaitu pada penyakit hawar kastanya atau Endothia parasitica di Amerika Serikat. Pengelolaan secara kultur teknik. Pengelolaan penyakit tanaman terpadu merupakan salah satu cara pengelolaan secara kultur teknik. Dalam penerapannya, PPTT mencakup pemanfaatan informasi dasar tentang potensi kehilangan hasil, biologi, ekologi, dan epidemiologi patogen. Prinsip PPTT harus selalu didasarkan pada integrasi konsep pengendalian penyakit seperti penghindaran, exclusion, eradikasi, proteksi atau perlindungan, dan terapi atau pengobatan. Sebagian besar penyakit dikendalikan dengan pencegahan, bukan dengan pemberantasan. Hal ini berarti suatu tindakan yang tepat diambil sebelum penyakit tersebut berkembang. Penghindaran meliputi cara-cara menghindari terjadi infeksi patogen, misalnya pengaturan waktu tanam, pemilihan lokasi, penyiapan bedengan, pengaturan pengairan, dan melakukan perawatan tanaman dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya luka. Exclusion dari penyakit tanaman meliputi tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencegah masuknya patogen penyebab penyakit, vektor, dan tanaman sakit masuk ke daerah di mana tanaman ubi kayu diusahakan. Next. Tindakan kultur teknis dapat dilakukan dengan menghilangkan tanaman atau bagian tanaman yang sakit, rotasi tanam, menghilangkan gulma inang alternatif, dan pencegahan investasi serangga vektor. Proteksi atau perlindungan tanaman ini dilakukan dengan cara penyemprotan pestisida kimiawi, pestisida nabati, atau pemanfaatan agen hayati. Menanam di dalam rumah kaca atau halangan fisik seperti kerudung baris tanaman juga dimaksudkan untuk melindungi tanaman dari infeksi patogen. Ketahanan dilakukan dengan menanam varietas tanaman yang tahan. Dibedakan ketahanan vertikal atau vertical resistance yang menghasilkan tingkat ketahanan yang tinggi terhadap strain patogen tertentu, dan ketahanan horizontal atau horizontal resistance, di mana sifat ketahanan tidak terlalu tinggi terhadap banyak strain patogen. Terapi atau pengobatan dilakukan dengan menggunakan bahan kimiawi yang akan mempengaruhi proses fisiologi tanaman sehingga mampu menghambat perkembangan penyakit setelah terjadi infeksi. Next. Adapun di dalam penerapannya di lapangan, PPTT dilakukan dengan tindakan sistematis dan terencana, meliputi yang pertama yaitu memilih lokasi dan waktu tanam yang tepat di mana populasi patogen atau vektor rendah. Yang kedua, menggunakan benih atau bibit tanaman yang sehat, bebas infeksi patogen, terbawa benih atau seedborne, atau tular benih seed transmitted. Yang ketiga, menggunakan varietas tahan atau toleran terhadap penyakit. Yang keempat, menghilangkan tanaman atau sisa tanaman yang terinfeksi yang dapat berfungsi sebagai sumber inokulum dengan cara dibakar, dikomposkan, atau dipendam. Yang selanjutnya yaitu rotasi tanaman dengan tanaman yang bukan inang alternatif patogen untuk mencegah atau mengurangi perkembangan penyakit. Memelihara tanaman dengan nutrisi yang seimbang, tumbuh sehat sehingga mampu mentolerir serangan patogen. Selanjutnya, menghindari kerusakan atau luka yang dapat menjadi jalan masuk patogen ke dalam jaringan tanaman. Menggunakan jarak tanam yang cukup sehingga sirkulasi udara lancar, kelembapan udara tidak terlalu tinggi, dan mencegah permukaan daun menjadi basah dalam waktu yang lama. Selanjutnya, merencanakan waktu dan lama pengairan sehingga memenuhi kebutuhan tanaman tanpa air berlebihan. Yang terakhir yaitu menyeleksi cara pengendalian secara biologi atau kimiawi yang efektif. Next.
Selanjutnya adapun keuntungan dari penerapan PPTT ini menurut Kocher dan Gupta tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh tanaman yang sehat. Yang kedua, mendorong pengelolaan penyakit berdasar biologi yang luminto. Yang ketiga, mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Yang keempat, mengurangi kontaminasi air, tanah, dan udara. Yang kelima, melindungi kepunahan non-target spesies. Yang keenam, mengurangi kebutuhan pestisida. Yang ketujuh, mengurangi atau mengeliminasi residu pestisida. Yang kedelapan, mengurangi resiko. Yang kesembilan, mengurangi pekerja, petani, dan masyarakat terekspos pestisida. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas biaya. Next. Untuk pengelolaan dengan tanaman tahan, varietas unggul pada umumnya memiliki sifat yang menonjol dalam hal potensi hasil tinggi, tahan terhadap organisme pengganggu tertentu, dan memiliki keunggulan ekolokasi tertentu serta mempunyai sifat-sifat agronomis lainnya. Penggunaan varietas unggul tahan hama penyakit merupakan cara paling mudah untuk menekan pengganggu tanaman tanpa kekhawatiran akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, pada pemulia tanaman senantiasa berusaha untuk mendapatkan varietas atau klon tahan terhadap penyakit yang dapat ditempuh dengan cara hibridasi atau persilangan untuk memindahkan atau menggabungkan gen ketahanan terhadap penyakit, baik secara konvensional maupun inkonvensional. Pasvanutpah merupakan sumber genetik utama yang dapat digunakan sebagai bahan tertua untuk proses hibridasi, baik varietas komersial atau yang telah dibuang oleh pemulia atau tanaman liar sekerabat maupun tidak dan mungkin berasal dari organisme lain, misal dari bakteri dan virus. Next. Secara global, sekitar 15% hasil panen tanaman hilang setiap tahun karena penyakit. Bentuk kerusakan akibat penyakit dengan penyebab patogen atau mikroba lainnya sangat bervariasi. Salah satu contoh adalah penyebab singkong busuk yang notabene-nya merupakan tanaman pangan. Daya rusak penyakit tersebut terutama di negara-negara berkembang mencapai di atas 80%. Petani berusaha mengandalkan varietas tanaman tahan penyakit. Petani berusaha mengandalkan varietas tanaman tahan penyakit dengan sedikit pemakaian pestisida. Varietas tanaman tersebut sesungguhnya hasil pemuliaan yang berjalan lama, yang seringkali terjadi mikroba dan patogen berevolusi untuk mengecoh pemuliaan dan pestisida yang justru memberi efek samping berbahaya pada lingkungan. Sejatinya, pemuliaan klasik dengan sumber plasma nutfah sebagai bank materi genetik telah dikembangkan dari generasi ke generasi dan dapat menjadi kunci sukses menghasilkan varietas tahan penyakit. Para peneliti sudah berupaya memacu penelitian genetika yang lebih cepat dan lebih murah dalam sequencing DNA. Peneliti sudah memilah reseptor khusus. Dengan begitu, identifikasi gen tahan penyakit bisa diseleksi berdasarkan arsitektur molekul tanaman yang berbeda. Salah satu gen seleksi tersebut mampu memberikan tanaman antibodi terhadap penyakit embun tepung dan penyakit bercak bakteri. Menurut Howard, kunci sukses itu terletak kepada pengetahuan mengenai molekul kunci dalam sistem kekebalan tubuh tanaman. Di dalamnya termasuk editing genetik, untuk menghapus gen yang rentan penyakit dan gen yang membuat tanaman menjadi rentan pestisida. Menggabungkan gen penyakit resistensi sedikit akan meningkatkan kekebalan tanaman untuk beberapa penyakit. Pada beberapa komoditas seperti lada, pepaya, dan tomat, hal tersebut telah berhasil. Pada pepaya, misalkan kini muncul pepaya yang tahan penyakit ring spot, yang secara global telah menyelamatkan perkebunan pepaya Hawaii. Bahkan, peneliti lain telah mengembangkan tomat yang berproduksi tinggi bebas pestisida. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.